Selamat datang di channel RA TV. Semoga kalian diberikan kesehatan dan rizki yang berlimpah. Untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Raden Syahid merasa prihatin melihat keadaan masyarakat Tuban akibat upeti dan kemarau panjang. Dia bongkar gudang kadipaten dan bagikan bahan makanan kepada orang-orang yang memerlukannya. Dia tertangkap basah dan dihadapkan kepada ayahnya, Adipati Tuban Tumenggung Wilatikta. Merasa tercoreng, ayahnya mengusir Raden Syahid. Pengusiran itu tidak membuat jera Raden Syahid. Dia malah melakukan perampokan dan pembegalan terhadap orang-orang kaya di Kadipaten Tuban. Raden Syahid tertangkap lagi dan diusir keluar dari Kadipaten Tuban. Dia melangkahkan kaki sampai di hutan Jatiwangi. Dia melihat Sunan Bonang, tapi tidak kenal siapa sebenarnya orang tua itu. Karena itu, wali tua itu pun hendak dimangsanya. Pikirnya, ada orang kaya yang bisa dibegal. Raden Syahid berhasil melumpuhkan Sunan Bonang dan diminta menyerahkan barang bawaannya. Sunan Bonang tidak mau menyerahkannya. Lalu Raden Syahid mengatakan untuk menekan Sunan Bonang bahwa tujuannya membegal untuk menolong orang miskin. Cerita lain menyebutkan, Sunan Bonang menasihati Raden Syahid bahwa harta hanya titipan Tuhan. Dia memamerkan kesaktiannya menunjuk pohon aren dan tiba-tiba buahnya menjadi emas. Raden Syahid terperangah, meminta maaf dan bertobat. Pertemuan dengan Sunan Bonang itulah yang membuat Raden Syahid tercerahkan hidupnya. Ia akhirnya menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya itu meski tampak mulia, tetapi tetap merupakan jalan yang salah. Raden Syahid memohon menjadi murid. Sunan Bonang mengabulkan dengan syarat harus bersemedi di pinggir kali sampai dia kembali. 3 tahun kemudian, Sunan Bonang mendapatinya masih bersemedi. Badannya dirambati rerumputan. Sunan Bonang takjub akan keteguhan hati Raden Syahid. Sejak itu, dia berguru kepada Sunan Bonang, kemudian kepada Sunan Ampel dan Sunan Giri. Menurut Umar Hashim dalam Sunan Kalijaga, Raden Syahid kemudian berganti nama menjadi Kalijaga, artinya penjaga kali. Ada yang menafsirkan penjaga kali sebagai orang yang menjaga semua aliran, kali sebagai air yang mengalir, atau kepercayaan yang hidup di masyarakat. Sebab dia satu-satunya wali yang paham dan mendalami segala pergerakan dan aliran atau agama yang hidup di masyarakat. Sunan Kalijaga juga dikenal dengan Syekh Said atau Syekh Malaya karena dia berdakwah ke Semenanjung Malaya. Dia diakui sebagai tabib karena menyembuhkan Raja Patani dari penyakit kulit yang parah. Pendapat lain dengan segala argumen dan sanggahannya menyebut Kalijaga keturunan Arab dan namanya berasal dari bahasa Arab. Kotli Zaka berarti hakim suci atau penghulu. Ada juga yang menyebut dia keturunan Tionghoa. Nama kecilnya Said dari Said, Sa sama dengan 3, dan It sama dengan 1, maksudnya 31, sebagai peringatan waktu lahir ayahnya berusia 31 tahun. Ketika sudah menjadi Sunan Kalijaga dia bernama Tionghoa, Gan Sicang, anak Gan Engcu alias Arya Teja, kapiten Tionghoa yang berkedudukan di Tuban. Arya Teja adalah mertua Bong Suiho atau Sunan Ampel. Namun, menurut Chojim, Tumenggung Wilatikta atau Arya Teja IV merupakan keturunan Arya Teja III, dan berpangkal pada Arya Teja I. Sedangkan Arya Teja I adalah putra dari Arya Adikara atau Ranggalawe, salah seorang pendiri kerajaan Majapahit. Karena itu, Arya Teja IV menjadi Adipati Kadipaten Tuban yang berada di bawah kekuasaan Majapahit. Menurut Hashim, Sunan Kalijaga adalah satu dari 9 wali yang paling tenar di kalangan masyarakat karena dia satu-satunya yang paling berhasil dan sebagai manusia komplet. Kecuali sebagai mubalik, beliau juga adalah seniman, budayawan, politikus, ahli tasawuf, ahli filsafat, dan cendekiawan. Sunan Kalijaga berdakwah ke berbagai pelosok, menyelami kehidupan rakyat biasa, namun dapat tetap bergaul dengan kalangan atas, bangsawan, ningrat, dan cendekia. Sebagai seniman, dia menciptakan seni batik bermotifkan burung dalam beragam bentuk dan menciptakan baju takwa. Surjan Jawa yang semula lengan baju pendek, diganti dengan lengan panjang. Dengan kreasi semacam inilah Sunan mengajarkan Islam tanpa menimbulkan konflik di masyarakat. Sunan Kalijaga juga mengarang tembang Jawa, ilir-ilir, menciptakan seni ukir berupa dedaunan, bentuk gayor atau alat menggantungkan gamelan,
Alat-alat rancakan gamelan. Peti-peti klasik. Bentuk ukiran rumah-rumah